Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, selamat sore semuanya ya. Menjelang buka puasa sambil kita sinkronus yang kedua, sambil kita nge-zoom. Nah, hari ini saya mau membahas materi yang nantinya akan saya keluarkan ketika di UTS nanti. Nah, materinya pastinya ya yang sudah saya jelaskan ya. Nanti yang keluar di UTS, nah, pakai buku ini ya. Perilaku biaya ini juga sudah ada YouTube-nya, activity based costing. Nah, ini tentang analisis biaya, volume, dan laba. Nah, ini sama pengambilan keputusan taktis. Nanti ada dua tema yang saya ujikan ya. Yang pertama tentang analisis biaya, volume, laba, atau kita singkat dengan yang namanya analisis DVL. Dan ini juga sudah ada soal atau tugas yang sudah saya berikan, dan itu nanti akan saya keluarkan di UTS ya. Apa sih yang dinamakan dengan analisis BVL? Nah, di sini sudah ada keterangannya. Fungsinya adalah alat perencanaan dan pengambilan keputusan. Alat yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan. Kata kuncinya di sini, ya. Untuk merencanakan penjualan. Anda kalau mau bikin usaha, waktu belajar di studi kelayakan bisnis kan Anda belajar tentang analisis kelayakan. Ada aspek keuangannya. Nah, aspek keuangan itu masuknya ke sini, perencanaan penjualan. Secara tidak langsung Anda juga sudah belajar di studi kelayakan bisnis. Anda juga sudah pernah belajar di manajemen keuangan. Pastinya kalau eh, sudah melewati manajemen keuangan, melewati studi kelayakan bisnis, dan kita ke akuntansi biaya, ini ada model-model untuk membantu merencanakan penjualan. Nah, tekniknya apa? Di sini bisa pakai titik impas atau BEP, bisa pakai MOS, margin of safety, bisa pakai degree of operating leverage atau DOL. Dan ketiga teknik ini digunakan untuk merencanakan penjualan yang akan dijual perusahaan. Jadi ceritanya Anda mau merencanakan usaha Anda ini kira-kira titik impasnya atau BEP-nya pada unit berapa, pada rupiah ke berapa. Nah, itu bisa pakai titik impas atau teknik impas. Oke, ini baru gabung berapa ya ini ya, beberapa ya. Sambil menunggu teman yang lainnya, nggak masalah, nanti bisa saya upload di YouTube ya. Nah, dikatakan perusahaan itu BEP jika kondisi di mana perusahaan itu tidak untung dan tidak rugi. Atau dikatakan labanya nol. Laba nol ya. Nah, pendekatan BEP itu nanti ada dua model. Ada BEP unit dan ada BEP rupiah. Nanti di bawah ada BEP rupiah. Nah, BEP unit sendiri itu juga ada pendekatannya lagi. Bisa menggunakan laba operasi, bisa menggunakan margin kontribusi. Kedua ini margin kontribusi. Pendekatan margin kontribusi. Kita pelajari dulu yang metode pertama, laba operasi. Oke, coba contoh Mbak Rizky Vanessa. Tolong rumus laba operasi apa di sini Mbak? Bacakan Mbak. Laba operasi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, Bu. Ya, lah rumus ini bisa dijabarkan lagi. Penjualan itu rumusnya adalah harga jual dikali jumlah unit. Biaya variabel ini maksudnya biaya variabel total ya. Rumusnya adalah biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang dijual. Kalau biaya tetap di sini utuh gelondongan jadi satu ya. Ya, langkahnya gimana ketika mau menghitung BEP dalam bentuk laba operasi? Setelah tahu rumusnya, kemudian menentukan margin kontribusi. Rumusnya apa, Mbak? Margin kontribusi?
Dari selisih harga jualnya, Bu. Harga jual dengan apa? Dengan biaya variabel. Ya, pendapatan dikurangi biaya variabel namanya namanya margin kontribusi. Kontribusi. Margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap namanya ini yang ketiga apa, Mbak? Laba bersih. Nah, berarti ada 3 tahapan ya. Tentukan dulu laba operasinya, tentukan margin kontribusinya, baru menentukan laba bersihnya. Kita masuk ke soal ya. Contoh soalnya perusahaan apa, Mbak? Perusahaan Viola, Bu. Usahanya? Wallpaper, memproduksi wallpaper. Oke. Diketahui penjualannya berapa, Mbak? Jualannya 550 juta rupiah. Iya. Untuk berapa unit, Mbak? 1000 unit, Bu. 1000 unit ya. Berarti 1 unitnya ketemu berapa, Mbak? 550.000. Caranya bagaimana? Yang 550 juta rupiah dibagi 1000 unit. Oke. Sekarang biaya variabel per unitnya berapa? $400.000, Bu. Ya. Berapa margin kontribusinya, Mbak? $150. Ya, margin kontribusi per unit ya. Selisih penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap namanya? Laba bersih. Iya, tapi sebelum pajak ya. Nah, ini bisa dihitung menggunakan rumus laba operasi. Diketahui laba operasinya berapa, Mbak, di sini? 0, Bu. Kenapa 0? Karena perusahaan kan tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi, dianggap laba operasinya itu 0 ya. Masukkan ke dalam rumus, ini seperti matematika ya, ketika di SMA itu kan diajari cara menggunakan rumus ya. Nah, ketemunya berapa unit, Mbak? Hasil akhirnya, Mbak? 334, Bu. Satuannya apa berarti? Satuannya pieces. Unit ya. Ya. Artinya apa, Mbak? Perhitungan BEP per unit dengan pendekatan laba operasi diperoleh 334 unit, Bu. Iya. Berarti ketika untung dia harus jualan berapa unit, Mbak? Supaya dapat untung. Minimal 334 unit. Loh, kalau 334 itu kan impas. Supaya dapat untung, maka harus harus menjual berapa? Lebih dari 334. Iya, minimal berapa? 335. Iya. Jadi kalau ditanya berapa penjualan minimal supaya perusahaan bisa untung. Untungnya aja cuma 1 unit ya. 335. Ini satuannya unit ya. Oke. Oke, cukup Mbak Rizky bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Nah, sekarang ganti Mbak David Siti Mahmuda. Oke. Pendekatan yang kedua pakai pendekatan apa, Mbak? Pendekatan margin kontribusi, Bu. Tadi pengertiannya apa margin kontribusi? Selisih antara penjualan dengan biaya variabel. Nah, kalau dari grafik, penjualannya berapa, Mbak? Penjualannya 16.000. Biaya variabelnya? 11.000. Nah, berarti margin kontribusinya berapa?
5, Bu. 5.000. 5.000. Nah, di sini ada lanjutannya ya. Harga jualnya 16.000, ini asumsinya adalah harga jual total. Biaya variabel totalnya 11.000. Sisanya margin kontribusi adalah 5.000. Jika produk terjual sebanyak 10 unit, ya, biaya variabel total ini gini. Kalau Anda mengasumsikan 16.000 itu adalah biaya total secara keseluruhan, ya, maka ini rumus saya salah. Harusnya 11.000 itu dibagi 10 kalau ini biaya variabel total. Nah, berarti biaya variabel per unitnya adalah 1.100, biaya pendapatannya adalah 1.600. Kalau pakai margin kontribusi per unitnya ya berarti 1.600 dikurangi 1.100 sama dengan 500 ya. Nah, kalau rasio itu rumusnya ini, 1 min biaya variabel itu 1.100 ya. Harga jualnya 1.600. Nah, bisa dilanjutkan sendiri. Nah, rumus BEP-nya itu bisa pakai model 1, bisa pakai model 2. Terserah, boleh pakai margin kontribusi langsung, boleh. Sebenarnya kan sama, margin kontribusi itu rumusnya adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi model 1 sama model 2 itu sama sebenarnya hasilnya. Oke, Mbak David, coba langsung ke case tadinya. Nama perusahaannya apa, Mbak? PT Mariam. Usahanya? Usahanya apa? Ya, Batu bata. iya, diketahui ya harga jual per unitnya ya. 1.100. Biaya variabelnya berapa, Mbak? 500. Biaya tetapnya? Biaya tetapnya 1.200.000. Ya, kita pakai rumus model 1 ya. Rumusnya apa tadi, Mbak? Biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetapnya tadi berapa? 1.200.000. Harga jualnya? 1.100. Biaya variabelnya? 500. Ya, coba dihitung Mbak, BEP dalam unitnya berapa? 200 unit, Bu. Coba dicek lagi pakai kalkulator. Hmm? Rp2.000, Bu. Iya, saya salah ketik di situ ya. Harusnya ketemu BEP-nya berapa? 2.000 unit. Nah, supaya dia dapat untung, maka penjualan minimalnya harus berapa berarti? Lebih dari 2.000 unit. Iya, minimal berapa? 2.010 unit, Bu. 2001. Di atasnya 1 itu sudah dikatakan untung. 2010 ya untung, tapi minimalnya supaya bisa untung ya 1 unit di atasnya BEP 2001 gitu. Oke, baik. Oke, paham ya Mbak? Gampang ya? Insya Allah. Ya, itu dalam bentuk unit. Sekarang yang dalam bentuk rupiah. Nah, ganti ya. Mbak Karelenia coba. Halo Mbak Karel. Karel apa Carel? Halo, ada orangnya enggak ini? Tinggal masak kali ya.
Sekarang ganti deh, Mbak Yunike Cesarinda. Iya, Bu. Coba rumus BEP dalam bentuk rupiah apa, Mbak? Rumusnya. Biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Nah, rasio margin kontribusi sendiri rumusnya adalah 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual per unit. Oke, langsung masuk ke soal ya. Nama perusahaannya apa, Mbak? Perusahaan Rina, Usahanya? cat tembok warna-warni. Oke. Sudah diketahui ya ini ya harga-harganya ya. Ya. Iya. Anda tentukan apa dulu yang pertama? Rasio margin kontribusi. Oke, saya bukakan Excel-nya aja. Iya. Rumusnya apa rasio margin kontribusi? 1 min biaya variabel dibagi harga jual per unit. 1 min biaya variabel dibagi harga jual ya. Jual per unit. Ya. Iya. Sama dengan 1 min berapa biaya variabelnya? Berapa ini, Mbak? Lihat slide saya aja. Berapa, Mbak, biaya variabelnya, Mbak? 71.000, Bu. Nah, harga jualnya tadi berapa? 125.000. 71.000 dibagi 125.000. Oke. Ya. Hasilnya berapa, Mbak? Sebentar. Bisa lihat slide saja, ini sudah saya hitungkan. Iya, slide-nya buat saya belum ganti, Bu. Hah, belum ganti? Yang Maksudnya lain karena sinyal saya jelek. Iya, sudah ini sudah ganti, Bu. berapa ketemunya? 0? 0,432. Ya, setelah ketemu rasio, baru Anda bisa menghitung BEP rupiah. Apa rumusnya BEP rupiah tadi? Biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi. Ya. Berapa biaya tetapnya, Mbak? Nah, ini berapa? Sebentar, Bu, belum terlihat. 100 juta. 1 juta. Rasionya saya ambil dari atas ya. Iya. Oke, berarti 1 juta dibagi 0,432. Hasilnya koma-koma ya. Koma-koma boleh dibuletin deh. Hasilnya berapa coba, Mbak? 2.314.815 rupiah. Kita cek ya. Sama ya? Sama. Setelah Anda tahu bagaimana cara menghitung menggunakan unit, menghitung rupiah, dan Anda bisa menghitung BEP dalam bentuk grafik. Jadi grafik itu mengerjakannya terakhir. Anda bisa menggunakan grafik, tapi kalau Anda tidak pakai buku kotak-kotak atau pakai penggaris yang ukurannya harus sama, itu kesulitan. Jadi kerjakan pakai unit dulu, pakai rupiah dulu, baru Anda bisa mengerjakan dalam bentuk grafik. Sama dengan soal ya. Atau mungkin saya langsung ke soal aja. Nah, oke. Coba Mbak Yunike, nama perusahaannya apa? PT Nusantara. Usahanya apa ya? Almari kayu. Almari kayu. Oke. Langkah pertama Anda mengerjakan yang metode unit dulu ya. Grafiknya nanti dulu terakhir. Oke, titik impas dalam unit. Atau mungkin kita bisa kerjakan dulu harga jualnya berapa.
Diketahui. 5 juta. 5 juta. Sekarang biaya variabelnya. 3 juta. Biaya tetapnya. 35 juta. Ya, bisa pakai, mau pakai yang mana kalau unit? Mau pakai margin kontribusi aja yang gampang ya. Enggak pakai Iya. matematika. Iya, Bu. Rumusnya apa BEP unit yang pakai margin kontribusi tadi? Biaya tetap dibagi biaya variabel dikurangi biaya harga jual. Ini ya. Iya. Biaya tetapnya 35 juta, ya kan? Biaya variabelnya 3 juta. Kurangi harga jualnya 5 juta. Oke, bisa dihitung ya. 35 juta dibagi 3 juta min 5 juta. Kok negatif? Harga jual dikurangi biaya variabel. Oh, ini saya keliru ya rumusnya ya? Iya. Oh, ini yang keliru ya? Ini? Iya. Ya, benar, Mbak. Makanya hasilnya Iya. negatif. Ini 5.000. Iya. Ini 3.000 ya. Iya. Nah, lemari ada nggak yang pecahan? Kan satu Enggak ada. unit ya. Jadi bisa dibuletin menjadi 18. kenapa nggak 17 unit, Mbak? Karena nanti jatuhnya rugi ya. Iya, betul ya. Kalau di bawahnya 17,5 itu berarti perusahaan mengalami rugi, dia nggak impas. Gitu. Sekarang kalau BEP rupiahnya, rumusnya apa tadi? Biaya tetap dibagi Dibagi satu min biaya tetap dibagi biaya variabel dibagi ayo yang mana? Mau pakai model dibagi yang mana? sama biaya jual. Ah, 1 min. Berarti pakai yang mana? Ini kan? Anda pakai Iya. satu dulu aja. Ya, jangan Iya, Bu. langsung aja rasio margin kontribusi ngono wae ben gampang ya. Ya. Nah, kita kerjakan rasionya dulu. 1 min biaya variabel dibagi harga jual ya. Benar enggak? Iya. Biaya variabelnya 3 juta Iya. dibagi harga jualnya 3 juta. 5. Ini 0,4 ya. Nah, kita bisa masukkan di sini biaya tetapnya adalah 35 juta. Rasionya kita ambil dari bawah ya. Hasilnya berapa ini? Berapa, Mbak? 87.500.000 Satuannya adalah rupiah. rupiah. Kalau yang 18 tadi satuannya adalah Unit. unit. Maka setelah punya 2 titik ini baru bisa Anda kerjakan dalam bentuk grafiknya. Nah, kan mengerjakannya nanti pakai buku tulis ya, berarti kan Anda mengira-ngira grafiknya.
Nah, ini saya contohkan cara menyusunnya. Dengan cara Anda membuat garis vertikal dan horizontalnya dulu. Ini vertikal, ini horizontal. Anggap saja di sini 0 ya. Di sini 0. Langkah pertama yang Anda buat adalah garis biaya tetap. Kita lihat. Biaya tetap tadi totalnya berapa, Mbak? Yang 35 juta. Kalau gitu, Anda harus punya titik kira-kira 35 juta itu di mana? Saya asumsikan 35 di sini deh ya. 35 juta. Ya. Karena ini biaya tetap, maka berapapun penjualannya, maka biaya ini akan sama. Dan ini caranya adalah garis sejajar ya. Ini namanya biaya tetap. Mungkin saya tuliskan Itu untuk berapapun unitnya, Bu? Iya, berapapun unitnya kan pada penjualan 0, ya biaya tetapnya 35. Pada penjualan 10 unit, biaya tetapnya sama. Dan seterusnya, karena kan nggak terhingga ya. Nah, ini bisa saya kasih keterangan, ini adalah biaya tetap. Gitu. Terus, langkah kedua, Anda tentukan total pendapatannya dulu. Ya, bagaimana cara membuat total biaya pendapatan dengan cara membagi, ini kan 90 derajat ya, langsung dibagi aja 45 derajat. Nah, ini kan separuh-separuh ya. Kita anggap di sini adalah total pendapatan. Nah, cara bacanya gimana? Pada unit 1, penjualannya kan 5 juta. Pada unit 2, penjualannya 10 juta. Itu kan artinya dia imbang antara vertikal dan horizontalnya. Maka di sini saya bikin grafik 45 derajat aja. Mudahnya ya. Langkah ketiga, Anda harus menyusun biaya variabelnya. Tadi biaya variabelnya berapa juta, Mbak, setiap satu unitnya? 3 juta, Bu. Ya, saya asumsikan deh di sini misalnya 5 juta itu di sini. Ya 5 juta. Berarti kan titik angka satunya kan di sini. Nah, saya asumsikan 1 unit. Jadi kalau yang horizontal itu satuannya adalah unit, kalau yang vertikal satuannya rupiah. Ini saya asumsikan 1 unit ya. Pada penjualan 1 unit, titiknya kan di sini ya. Kalau ditarik garis ke kiri dan ke bawah dan ke kiri ya. Itu pada penjualan 1 unit, maka dapat rupiahnya 5 juta. Pada penjualan 2 unit, maka penjualannya 10 juta. Kan grafiknya seperti ini. Kalau biaya variabel, pada penjualan 1 unit, maka biayanya adalah 3 juta. 3 juta itu kan di sini rata-ratanya. Nah, berarti kan di angka ini. Di bawahnya 5 juta. Bisa Anda bikin kira-kira di bawahnya total pendapatan. Biaya variabelnya itu ini. Ini adalah biaya variabel. Ini biaya variabel. Oke, terus ini apa saya kasih warna beda aja ya biar biaya variabelnya merah. Total pendapatannya saya ganti warna hijau misalnya. Terus kita akan menentukan biaya total biaya. Total biaya kita tentukan dengan cara sejajar dengan biaya variabel. Caranya gimana? Ini kan biaya variabel. Ini total biaya. Maka dua garis ini itu sejajar. Di atasnya biaya tetap. Berarti kalau kita bikin titik, titiknya itu di sini. Pertemuan antara total pendapatan dengan
Nih, saya tarik ke kiri ya. Ya, ini bisa saya bikin putus-putus garisnya. Ini juga saya bikin garisnya putus-putus. Inilah yang namanya BEP. Ya. Saya tuliskan di sini BEP-nya itu di sini. Nah, karena sudah ada rumusnya tadi ketemu, berapa unit tadi, Mbak? 18. Iya, berarti kan 18 itu di sini letaknya. Terus rupiahnya tadi berapa? 87.500.000. 87,5. Nah, sudah BP-nya di sini dia. Ini kan kalau sudah ketemu angkanya, kalau belum ketemu angkanya ya pastinya nanti gambarnya seperti ini. Tapi kan Anda tidak tahu pastinya angkanya berapa. Paham sampai sini Mbak Yunike? Paham, Bu? Oke. Berarti soal yang pertama sudah kejawab ya. Nah, nanti yang akan saya keluarkan soal ini juga keluar dan MOS ya. Oke, cukup Mbak Yunika bisa nulis di chat nama sama NIM-nya ya. Sekarang kita Oke, Bu. masuk ke MOS. Nah, MOS adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Jadi MOS itu bisa berupa unit juga bisa rupiah. Berapa unit yang diharapkan mampu terjual? Di sini kan sudah diketahui tadi ya. BEP-nya 18. Oke, ganti. Misalnya Mbak Rizky Vanessa tadi udah ya. Mbak Anissa Rahmawati. Iya, Bu. Nah, Mbak, tadi BEP-nya berapa unit, Mbak? 18 unit, Bu. 18. Harapan Anda kepengen jualannya berapa? Harus di atas 18. Misalnya 30 mungkin, Bu. 30 ya. Oke, kalau 30 kan berarti gambarnya masih panjang lagi. Kira-kira di sini ya. Harusnya. Cuman karena ini sebagai contoh saja, maka angka 30 unitnya saya asumsikan di sini supaya kelihatan angkanya. Kalau 30 kalau sesuai dengan gambar ya pasti panjang di sana. Saya asumsikan aja di sini 30. Tapi nanti kalau ujian nggak boleh gitu ya. Ujian ya disesuaikan dengan kondisinya. Mosok 1 sampai 18 segini panjangnya, 18 sampai 30 kok cuman segini kan nggak mungkin. Karena ini hanya sebagai contoh ya, saya asumsikan seperti ini. Oke, 30 unit ya. Nah, untuk menghitung MOS unitnya, berarti kan saya tulis ya, MOS-nya, harapan Anda, kok ini nggak mau turun ya. Masih Mbak, siapa tadi? Anissa, Bu. Ya, MOS-nya harapanmu berapa Mbak? 30 unit ya? Iya, 30. Maka selisih unitnya berapa Mbak? (30) dikurangi berapa BEP-nya? Halo Mbak? Mbak Nisa? BEP-nya tadi kan 18 ya. Nah, selisihnya adalah 12 unit. Nah, MOS-nya ya, berarti yang dalam bentuk unit ini.
Ya, ini unitnya. MOS-nya kan 30. Maka selisihnya 12 itu ini antara 18 sampai 30. Selisihnya adalah 12 unit. Nah, kalau untuk menentukan MOS rupiahnya, berarti kan di atas ini ya. Ya, berarti MOS-nya adalah 30 unit dikali dengan harga jualnya tadi berapa ya? 5 juta. Sama dengan 150. Jadi masing-masing perusahaan itu memang MOS-nya beda-beda. Karena kan kemampuan perusahaan itu beda-beda. PTA sama-sama jualannya almari, tapi dia kepengen MOS-nya 30. PTB karena kondisinya dia modalnya tinggi, maka kepengen MOS-nya itu 35, kepengen 50. Nah, itu masing-masing beda-beda. Terserah ya. Nah, ini kan berarti bisa kita kira-kira aja 150 itu di sini misalnya ya. Berarti garismu itu harus kamu panjangkan lagi. Garis hijau ini ya. Wah, ini enggak cukup nih. Berarti karena keterbatasan ya saya turunkan aja. Ini saya naikkan. Selisihnya belum ya. Selisihnya adalah 150 juta dikurangi dengan BEP-nya 87,5 juta. Nah, hitung sendiri. Berarti selisihnya adalah 62,5 juta ya. Di mana letaknya? Nah, letaknya kalau dalam bentuk rupiah itu di sini. 150 itu di sini ya. Dan 30. Berarti ini. Kira-kiranya di sini. Tapi nggak mungkin kalau gambarnya yang benar nggak seperti ini ya. Lebih panjang lagi. Garisnya ditarik ke kanan lagi gitu. Ini letak mouse-nya. Mbak Anissa, cara mengerjakannya betul seperti itu, Mbak? Iya, Bu. Nggak kedengaran, Mbak Anissa? Iya, Bu, sudah sama. Oh, sudah sama. Oke, berarti Anda nanti ketika ujian sudah bisa mengerjakan BEP dalam bentuk rupiah maupun BEP dalam bentuk unit dan juga membuat grafiknya juga gitu. Oke, cukup ya untuk yang Mbak Anissa. Untuk yang analisis BVL itu saya kira seperti itu. Masih ada satu tema lagi atau mungkin ada pertanyaan nih untuk analisis BVL sebelum saya masuk ke teknik yang selanjutnya atau tema yang kedua. Nah, Bu izin bertanya. Ya. Untuk perhitungan MOS yang tadi itu dari video yang kemarin itu kok berbeda ya, Bu? Tergantung bahasa Anda, Mbak. Anda harapannya mau naik di atasnya BEP atau Anda menentukan penjualannya. Kalau yang di video itu di atas BEP ya? Ya. Iya, pakai dua versi, terserah. Anda tentukan dulu penjualannya berapa, atau Anda menentukan di atasnya BEP itu berapa, terserah. Kalau di YouTube saya yang sebelumnya, berarti Anda menentukan, kan bisa saya rubah. Tadi selisihnya berapa ya? Berarti MOS-nya adalah 12 unit di atas BEP. Gitu ya? Ya, Bu. Gitu ya? Sama juga, Anda menentukan MOS-nya langsung 30 unit. Sama enggak artinya? Sama, Bu. Iya, terserah. Mau berapa unit di atas BEP atau langsung MOS-nya ditentukan. Kalau Anda menentukan, kalau seperti contoh saya ini, kan MOS-nya ditentukan 30. Selisihnya adalah 12. Tapi kalau Anda
bahasanya begini, MOS-nya adalah 12 unit di atas BEP. Mau dibolak-balik sama sebenarnya, terserah bahasanya ya. Kan yang terpenting nanti analisis Anda, analisisnya bagaimana. Gitu ya Mbak Windy? Baik, Bu. Makasih. Bisa nulis di chat ya Mbak Windy, nama sama NIM-nya. Oke, saya lanjutkan untuk pengambilan keputusan taktis sekarang. Ya, di pengambilan keputusan taktis, ya, merupakan sebuah pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Artinya Anda diminta untuk memilih dari beberapa alternatif yang ditentukan. Dan waktunya segera. Jadi kata kuncinya waktunya segera ya. Jadi mengambil keputusan tuh nggak bisa lama-lama. Harus segera. Tekniknya apa? Tekniknya ada beberapa. Ada 4 di sini ya. Keputusan membuat atau membeli, keputusan mempertahankan, dan seterusnya. Yang nanti akan saya keluarkan yang membuat dan membeli saja. Yang lainnya bisa Anda pelajari sendiri ya. Oke, ganti. Nah. Mbak Miratun Nisa, coba. Halo Mbak. Mana nih orangnya? Mbak Miratun. Masa kuliahnya ditinggal tidur, orangnya nggak ada. Jadi gini ya, keputusan membuat atau membeli, saya contohkan, ini ada sebuah pabrik es krimnya namanya Cornelia, produksi es krim dengan es krim yang pegangannya pakai kayu. Ya kan ada es krim yang bentuk kon, ada yang bentuk pakai batang kayu. Nah di sini diasumsikan usahanya pakai yang batang kayu. Nah, ketika mau bikin es krim, itu perusahaan akan berpikir batang kayunya bagaimana? Apakah mau dibikin sendiri ataukah beli dari pemasok luar? Nah, untuk menentukan keputusan itu kan berarti ada 2 alternatifnya, membeli atau membuat. Nah, seperti apa alternatifnya? Diketahui bahwa perusahaan ini memproduksi 2.000 unit es krim, berarti kan butuh batang kayunya 2 juta, bukan 2.000, 2 juta ya. Ketika dia mau membuat sendiri, biayanya sudah ditentukan. Ketemu per unitnya adalah 43,25. Ya, Anda sudah punya ini ya perhitungan ya 43,25. Ternyata Anda mendapat tawaran dari pemasok luar, harga belinya itu hanya Rp42. Nah, kalau dari angka membeli sendiri, membeli itu 42, jadi Anda langsung kulaan batang kayu, tidak perlu produksi itu Rp42 satu batang kayunya. Tapi kalau Anda ambil dari kalau Anda produksi sendiri itu 43,25. Kan masih mahal ketika memproduksi kalau dilihat seperti itu. Nah, sebagai seorang akuntan manajemen kan Anda diminta untuk menjadi seorang akuntan manajemen yang bisa mengambil keputusan taktis, keputusan dari beberapa alternatif, dan harus segera. Langkah selanjutnya adalah Anda harus memilah-milah biaya mana yang relevan dan tidak relevan. Nah, alternatifnya bisa membuat, bisa membeli. Ternyata ketika disusun ulang, biaya itu dikumpulkan lagi, ternyata biaya membuat sama membeli itu lebih mahal ketika membeli. Ternyata
ketika membuat itu ada beberapa yang tidak relevan yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan HPP-nya. Contohnya di atas kita lihat ya. Ada yang saya kasih warna kuning. Nah, yang saya kasih warna kuning ini tidak perlu dimasukkan. Kemudian juga ada biaya depresiasi ini tidak dimasukkan. Berarti ada dua komponen biaya yang tidak relevan, yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan HPP ketika membuat sendiri. Di bawah juga sudah saya kasih alasannya. Ya. Biaya yang tidak relevan harus kita eliminasi, harus kita keluarkan dalam box. Kenapa? Ini. Biaya yang tidak relevan adalah biaya depresiasi dan overhead tetap umum. Biaya depresiasi menjadi tidak relevan karena biaya depresiasi itu adalah biaya terbenam. Kenapa? Jadi biaya depresiasi itu kan biaya yang tidak mengeluarkan uang, tapi dikeluarkan dalam laporan laba rugi. Itu kan enggak relevan. Biaya depresiasi itu tidak mengeluarkan kas ya, tidak mengeluarkan uang. Tapi harus dikurangkan di dalam perhitungan. Maka kalau mau membuat keputusan taktis, biaya depresiasi itu menjadi tidak relevan. Harus kita keluarkan. Selain itu ada BOP tetap umum. Kenapa tidak relevan? Karena biaya ini akan muncul terus walaupun perusahaan membeli dari pihak eksternal. Karena biaya tetap itu kan mau produksi nggak produksi, tetap biaya itu pasti dikeluarkan. Nah, berarti ada dua macam biaya yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perhitungan biaya. Sehingga diperoleh ketika membuat sendiri hasilnya menjadi lebih murah ketimbang membeli. Ya, kalau membeli itu kan 90 juta dibagi 2 juta. Ketemunya 4,5 rupiah malah jadinya. Tapi kalau membuat itu 83 dibagi 2 juta itu 41,5 rupiah. Nah, dibandingkan 41,5 rupiah ketika membuat dengan 45 rupiah ketika membeli dari pemasok. Padahal tadi kan pemasok menawarkan 42 rupiah. Padahal ketika membeli itu kan butuh karyawan juga untuk mengerjakan. Ya kan? Nggak mungkin beli itu langsung langsung jadi kan nggak mungkin, harus ada upah tenaga kerja yang mengerjakan juga gitu. Sehingga diperoleh ketika membeli itu malah lebih mahal ketika membuat. Jadi keputusannya nah ini jika membuat itu keluar dana 83 juta, setiap unitnya 41,5 rupiah. Tapi ketika membeli dari pemasok luar, itu dia kenanya adalah 45 rupiah, maka lebih mahal dari membuat sendiri. Nah, keputusannya ini. A itu biayanya membuat sendiri, B itu membeli dari pemasok luar. Berarti keputusannya adalah yang bawah. Jika membuat itu lebih kecil biayanya daripada membeli, maka keputusannya adalah membuat sendiri. Padahal tadi kan Anda mengumpulkan biaya 43,5. Ternyata ketika dianalisis lagi ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan, ketemunya menjadi 41,5. Nah, soal ini akan saya keluarkan ketika di ujian. Harus Anda pahami konsepnya. Jadi kalau tadi kan membuat dulu, baru keputusannya membuat atau membeli. Bisa juga awalnya membeli, kemudian bisa mempertimbangkan untuk membuat. Ada dua sisi ya. Nah, konsepnya dibangun dulu. Jangan kebalik ya. Membuat atau membeli, atau opsi yang kedua, membeli atau membuat. Nah, duluan mana? Kalau yang contoh soal saya adalah membuat sendiri, kemudian membeli. Nah, keputusannya ternyata adalah membuat ternyata.
Baik, gimana untuk yang keputusan taktis? Ada yang masih bingung untuk yang membuat atau membeli? Jadi yang kita diskusikan hari ini pasti keluar di UTS. Kalau hari ini Anda tidak mengikuti dengan baik, Anda akan rugi karena nanti UTS-nya akan kerepotan, Anda akan kesulitan. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Atau bingung? Gimana? Sudah paham semua ya? Oke, karena kelas paralel itu kan waktunya terbatas ya, dan juga ada yang persiapan untuk buka puasa, jadi saya nggak bisa lama-lama ya. Jadi saya kasih kesempatan untuk Anda bisa persiapan. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Cukup, Bu. Oke. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat belajar, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa nanti saya masukkan dalam Zoom ya. Nanti akan saya pantau melalui Zoom, jadi silakan Anda persiapkan medianya ketika ujian ada Zoom-nya. Gitu. Masing-masing harus masuk Zoom dan nanti akan saya pantau, kemudian saya masukkan ke dalam absensi. Oke, cukup sekian. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat menjelang buka puasa, jaga kesehatan, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, ya.